Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 23 September 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian terus mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang pastinya mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, sampai pada saat ini kita sudah sampai pembacaan 2 Tawarik pasal yang ke-18. Kiranya ini juga memberkati hidup kita untuk terus berjalan sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman yang kita baca hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur atas hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memampukan untuk kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksudkan. Kau juga yang menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah diri kami siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah persekutuan dibuat agar kita menjadi kuat. Demikian juga persekutuan antar dua kerajaan untuk lebih kuat dalam menghadapi musuh, ya, berperang dan mendapatkan kemenangan. Itu harapannya. Walaupun dalam persekutuan untuk berperang tetap juga ada resiko kekalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan Raja Yehuda pada saat hendak mengambil alih Ramot Gilead, dia minta petunjuk kepada Tuhan. Ya. Ramot Gilead yang hendak direbut dengan persekutuan bersama dengan Raja Israel, yakni Raja Ahab, dan Raja Selatan waktu itu adalah Raja Yosafat, yang di dalam ayat 1 sampai yang kedua, mereka kedua raja ini, Israel dan Yehuda, berbesanan. Ya. Dan telah menjadi kota Israel, yakni Ramot Gilead, sejak peristiwa keluaran dari tanah Mesir. Namun telah jatuh kembali ke tangan bangsa Aram. Ya, dijelaskan 3 generasi sebelum Yosafat. Dan Yosafat mencari lebih dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika hendak merebut kembali Ramot Gilead. Ya. Demikian juga dia minta petunjuk Tuhan sebelum memutuskan untuk mengiyakan ajakan dari Raja Ahab untuk berperang melawan Ramot Gilead. Ya. Nabi-nabi dikumpulkan sampai kurang lebih berjumlah 400 orang. Namun nabi-nabi ini adalah nabi-nabi palsu seperti yang bernama Zedekia bin Kenana, ya, yang menubuatkan kemenangan bagi Israel. Namun nubuat itu kurang meyakinkan Raja Yosafat. Dia ingin mencari nabi yang benar dan akhirnya dia mendapatkan Mika bin Yimla. Ya. Mika justru dipenjarakan karena nubuatnya bukan saja menyinggung perasaan Raja Ahab, tetapi juga menjatuhkan mental bangsa Israel. Itu menurut Ahab. Ya. Dan ternyata memang Raja Ahab, ya, pada akhirnya seperti yang telah dinubuatkan oleh Mika bin Yimla, yakni mati terkena panah nyasar. Itulah kisah tragis yang dialami oleh Raja Ahab, Raja Israel, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Mika bin Yimla. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuat palsu dan benar itu akan teruji melalui waktu dan kenyataan. Kenyataan yang terjadi akan membuktikan siapakah yang benar. Yosafat peka terhadap suara Tuhan sehingga tidak mau begitu saja menerima nubuat Zedekia, nubuat kemenangan. Bahkan Zedekia didukung oleh nabi-nabi yang lain yang jumlahnya cukup banyak.
Walaupun Mika hanya seorang diri, namun nubuatnya terbukti. Sedangkan Ahab hanya ingin mendengar nubuat yang menyenangkan hatinya saja. Ia cenderung mengikuti rencana dan keinginan sendiri, tidak mau meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebaliknya Raja Yosafat yang menguji tindakannya berdasarkan nubuat Nabi. Kebenaran bukan masalah mayoritas melawan minoritas, melainkan apakah nubuat tersebut benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari teladan Yosafat, mari kita senantiasa selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Maka pentingnya untuk kita mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk membaca firman Tuhan. Karena dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, kita berkomunikasi dua arah. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan. Nah, seperti yang dialami oleh Yosafat, Tuhan memberikan petunjuk ketika dia datang kepadanya. Keputusan yang beresiko besar sesungguhnya menuntut keyakinan kita sebelum kita melakukan tindakan tersebut. Meminta petunjuk Tuhan dengan berdoa ataupun mencari nasihat dari orang yang kita tuakan, orang yang kita percayai rohaninya, ya. Ini menjadi cara yang paling baik, ya, untuk mendapatkan saran, petunjuk sebagai alat pertimbangan. Pada akhirnya kita harus memutuskan apakah tunduk kepada kehendak Tuhan atau tetap bersikeras dengan keinginan dan rencana kita sendiri. Jelas firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dengan kita berdoa, memohon petunjuk pada Tuhan, itu artinya kita mengandalkan Tuhan dalam menjalankan segala sesuatu. Firman Tuhan juga jelas mengatakan, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini juga menjadi pembelajaran bagaimana kita mengandalkan Tuhan dan senantiasa meminta petunjuk pada Tuhan. Karena ketika kita mau melakukannya seperti untuk Tuhan, tentulah bertanya dalam diri kita, apakah yang kita lakukan ini sungguh berkenan kepadanya? Dan senantiasa kita minta petunjuk pada Tuhan. Jangan-jangan apa yang kita lakukan sesungguhnya bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, penting sekali sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan dengan satu tujuan, supaya hubungan kita yang telah diperbarui di dalam Kristus itu boleh menjadi berkat bagi dunia. Itu tujuannya. Supaya terang Kristus yang ada pada kita boleh kita pancarkan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga ada banyak orang yang juga pada akhirnya menerima terang itu dan turut diselamatkan. Karena itu setiap kali kita mau melangkah menjalani kehidupan termasuk hari ini, marilah kita senantiasa meminta petunjuk pada Tuhan. Supaya setiap apa yang kita ucapkan, sebelum diucapkan dipikirkan, ya. Sekali lagi, setiap apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, dan apa saja yang kita lakukan sepanjang hari, sungguh-sungguh berdasarkan pimpinan dan pernyataan Tuhan melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Sehingga sedapat mungkin kita akan menekan kesalahan, dosa yang memungkinkan kita perbuat juga sepanjang hari ini. Tapi ketika kita mengawalinya dengan meminta petunjuk pada Tuhan, seringkali kita juga diberikan kemampuan untuk menekan dosa dan melawan segala penyimpangan-penyimpangan yang mungkin kita akan lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa terus meminta petunjuk Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita,
sehingga hidup kita senantiasa diberkati dengan keberhasilan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas firman Tuhan. Pengalaman dari Yosafat, sebelum dia melakukan sesuatu, dia meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan berkat kepadanya sebagai raja yang boleh menang terhadap tantangan di dalam kehidupan dan kerajaannya. Demikian juga kami sebagai umat Allah yang baru, kami juga diajarkan dengan hal yang sama, yaitu kami mau dekat dengan Tuhan dan terus meminta petunjuk Tuhan supaya kami tidak salah pikir, tidak salah keputusan, tidak salah langkah. Dan Tuhan memampukan untuk kami dapat menjalankannya dengan hikmat, kemampuan untuk kami dapat memilih dan memilah mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.